Baik Bu Angel, saya Yunani, calon guru penggerak angka 6, yaitu akan melakukan percakapan observasi di kelas Ibu, ya. Apakah Ibu ada waktu hari ini? Ada Bu. Ada waktu. Jadi gini Bu Angel, tujuan saya ke sini yaitu akan melakukan pro-coaching karena kita sudah sepakat kemarin akan melakukan observasi kelas. Jadi sebelum melakukan observasi kelas, saya akan melakukan pra-observasi dengan Bu Angel. Sebelumnya bisa Bu Angel memperkenalkan diri? Terima kasih. Nama saya Claudia Vicky Angelina. Saya di sini mengajar kelas 3A. Oke. Terima kasih atas perkenalannya. Baik Bu Angel, jadi sebelum melakukan observasi kelas, bagaimana tujuan daripada pembelajaran yang akan Ibu lakukan nanti di saat melaksanakan pembelajaran di kelas? Untuk pembelajaran besok yaitu tentang tema 7, subtema 1 tentang perkembangan teknologi pangan. Yang di sini saya ambil mata pelajaran matematika tentang pengukuran luas bidang dengan satuan tidak baku. Jadi tujuannya diharapkan siswa mampu mengukur suatu bidang dengan satuan tidak baku dengan benar. Oke. Jadi itu adalah tujuan daripada pembelajaran nanti di kelas ya. Nah, jadi kita tujuan pertemuan hari ini ya, pertemuan ini adalah untuk melakukan observasi nanti ya. Kita akan melakukan di kelas. Saya jadi ingin tahu nanti apa sih di dalam pembelajaran itu area pengembangan yang akan Ibu Angel lakukan saat nanti melakukan pembelajaran di kelas. Yang pertama yaitu penggunaan komunikasi positif dan juga penggunaan strategi pembelajaran. Jadi yang akan dikembangkan komunikasi positif dan strateginya ya. Oke Bu Angel, kira-kira nanti harapan Bu Angel untuk melakukan area pengembangan itu, strategi apa yang akan Ibu lakukan nanti? Kalau untuk komunikasi positif itu kita bisa melakukan dengan pembagian kelompok, jadi mereka bisa melakukan diskusi kelompok. Di situ akan terjalin komunikasi yang baik antar siswa. Kemudian tadi yang satu lagi, untuk strategi pembelajaran itu salah satunya dengan cara menyiapkan perangkat pembelajaran, lalu kita juga menggunakan video-video pembelajaran yang relevan dengan materi yang disampaikan. Itu bisa diambil dari berbagai media. Terima kasih Bu Angel ya. Jadi itu tadi strategi yang Ibu lakukan ya. Nah, kira-kira nanti harapan Bu Angel dari strategi yang Ibu lakukan itu sampai di mana atau tercapaiannya? Ataukah nanti ada level-level tertentu mungkin sebelum melakukan yang kemarin-kemarin gitu kan, mungkin di level 5 ataukah mungkin di bawah standar. Nanti harapan Ibu setelah melakukan strategi yang Ibu lakukan itu level berapa kira-kira nanti? Mudah-mudahan dengan strategi yang saya lakukan bisa meningkatkan levelnya menjadi di level 7 setidaknya. Jadi sudah ada target seperti itu ya. Oke Bu Angel, dari percakapan kita tadi, bagaimana perasaan Bu Angel saya melakukan pro-coaching ini untuk observasi nanti di saat pembelajaran? Yang saya rasakan, saya sangat senang sekali, juga termotivasi karena satu, saya mendapatkan pembelajaran, yang kedua saya dapat bertukar pikiran, dan yang ketiga juga bisa memotivasi saya sendiri untuk semangat belajar. Terima kasih Bu Angel atas waktunya. Jadi bincang-bincang kali ini tidak berpanjang lebar, yang jelas apa harapan Bu Angel nanti terhadap perkembangan peserta didik ya di dalam pembelajaran nanti saat observasi bisa terlaksana dengan baik. Terima kasih atas waktunya. Sama Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Nah, sebelum memulai belajar, kita cek kehadiran dulu ya. Adin Anggoro. Adik. Ahmad Said Akbar. Mana Akbar? Baik.
tidak baku? Contohnya apa? Persegi satuan. Terus sering nggak kita mengukur meja pakai jengkal? Nah, jengkal itu juga termasuk satuan tidak baku. Apalagi? Kalau seandainya itu dulu nyatu 3 langkah, itu langkah itu termasuk satuan baku atau tidak? Tidak. Kenapa tidak termasuk satuan baku? Karena panjang langkah mangga tentu berbeda dengan panjang langkah aden, makanya disebut satuan tidak baku. Sekarang ibu mau bagi ke 3 kelompok. Jadi di sini kelompok 1, di sini kelompok 2, dan di sini kelompok 3. Jadi cara kerjanya untuk yang kelompok 3 nanti di sini bisa dilihat ada video yang sudah ibu siapkan. Untuk kelompok 2 bisa menggunakan kertas dan satuan persegi. Dan untuk kelompok 1 silakan buka bukunya di halaman 9. Ya. Nah, jadi di sini dibaca untuk kelompok 1 untuk mengukur di sini digunakan satuan luas. Sudah buka bukunya? Halaman 9. Sudah selesai? Yang persegi yang pertama berapa satuan? 4. Yang kedua? 4. Bisa ya? Mahal ya, datangnya dari mana? Selatan dan selatan dan depan persegi ini. Sekarang dibuka di halaman 11. Silakan diskusikan dengan temannya. Ya, Pak. Oke, mari kita koreksi bersama ya. Untuk hasil kelompok 1 itu yang mengoreksi di kelompok 2. Di kelompok 2 ini silakan koreksi hasil dari kelompok 1. Kelompok 2 dikoreksi oleh kelompok 3 dan kelompok 3 dikoreksi oleh kelompok 1. Koreksi bersama. Sama ya. Untuk soal yang pertama, luas bidang A adalah berapa satuan? 7 satuan. Ada yang lain jawabannya? Kelompok ini benar? Kelompok 2? Kelompok 3? Sekarang soal yang kedua, luas bidang B berapa satuan? Ya, 10. Ada yang lain jawabannya? Yang C berapa luas bidang satuan? 6. Yang D? 7. Kalau benar dikasih tanda centang ya, kalau salah silakan disilang. Kelompok 1 ada berapa yang benar? Kelompok 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6 poin. Kelompok 2 berapa poin? Ya, gitu. Benar semua, berarti ada 7 poin. Kelompok 1 7 poin. kenapa? Nanti beri tepuk tangan untuk kelompok 2 dan 3. Kurang semangat, mana tepuk tangannya untuk kelompok 2 dan 3? Dan untuk kelompok 1 sudah bagus, tapi lebih sulit lagi yang mengerjakannya. Dari kegiatan tadi, kira-kira siapa yang dapat menyimpulkan rumus luas suatu bidang? Luas permukaan bidang. Kelompok 3, kira-kira apa? Luas permukaan. Berarti di sini
3A? Jadi yang kelas 3A langsung disambung dengan yel-yel 131. Bisa? Kita mulai ya. 3A, 1, 2, 3. Kami kelas 3A, santun cerdas ceria, juga rajin beribadah, taat pada semua. Kami giat belajar, tak pernah putus asa. 3A, 3A, wanilah sanjuara. Bersama bisa bersatu maju, wujudkan merdeka belajar. Jangan bimbang, jangan ragu, 1, 3, 1 pasti maju. 1, 3, 1 memang hebat, 1 memang oke, 1 ojo dibanding-banding. 1, 3, 1 memang hebat, 1 memang oke, 1 ojo dibanding-banding. 3A. Istimewa. Anak-anak, untuk PR di rumah silakan dikerjakan halaman 28. Ada yang mau ditanyakan untuk PR-nya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Yunani, calon guru penggerak angkatan 6 Kabupaten Batanghari, beserta Bapak Masril SPD selaku PP saya. Saya akan melakukan kegiatan pasca observasi kepada rekan sejawat saya. Saudara Ibu bisa memperkenalkan dulu terlebih dahulu. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Claudia Vicky Angelina. Di sini saya mengajar kelas 3A. Terima kasih atas perkenalnya, Mbak Angel. Nah, untuk pertemuan saat ini, ya, saya dengan Mbak Angel akan melakukan kegiatan pasca observasi ya, yang telah kita lakukan lebih dahulu. Nah, tujuan daripada pertemuan ini, menurut Bu Angel, apa yang akan Ibu Angel sampaikan di pertemuan ini? Untuk di pertemuan ini, yang saya harapkan bisa merefleksi kegiatan pembelajaran saya kemarin. Ibaratnya waktu diobservasi di kelas kemarin kan, apabila ada kekurangan mungkin nanti mohon diperbaiki gitu Bu, supaya saya kedepannya bisa lebih baik lagi. Baiklah Bu Angel, dari tujuan yang Ibu Angel sampaikan tadi ya, setelah saya mendengarnya, kekuatan-kekuatan apa saja yang dapat Ibu Angel ambil ya untuk melakukan daripada tujuan tadi. Kalau saya tetap dengan yang strategi-strategi yang kemarin saya lakukan. Yang pertama yang saya fokuskan itu di kelas itu menciptakan kenyamanan lingkungan kelas. Di situ diantaranya menjaga kebersihan kelasnya, membuat kesepakatan dengan peserta didik sebelum memulai pelajaran, kelas harus dalam keadaan bersih. Begitu juga sebelum meninggalkan kelas pada saat pulang. Terus yang kedua juga menerapkan kedisiplinan siswa. Di antaranya saya memberi penghargaan kepada anak murid bagi siapa yang datang paling awal, itu saya beri tanggung jawab untuk memimpin doa sebelum belajar dan sebelum pulang sekolah. Terus juga dalam strategi pembelajaran itu saya memiliki beberapa cara, di antaranya selain menggunakan buku panduan yang sudah ada, saya juga sering menggunakan video-video yang relevan. Jadi dengan menonton video itu siswa juga tidak bosan, tidak boring, sehingga bisa meningkatkan motivasi belajar siswa tersebut. Terus juga saya juga sering membagi mereka dalam beberapa kelompok. Tujuannya agar mereka itu di kelas lebih nyaman berkomunikasi. Jadi dengan mereka membuat kelompok, mereka memiliki tanggung jawabnya masing-masing. Di situ juga mempererat silaturahmi antar peserta didik. Jadi Bu Angel sudah menjelaskan panjang lebar, yaitu ya
untuk hal-hal yang akan Ibu yang telah Ibu lakukan ya dari tujuan pertemuan kita ini. Nah, dari hal yang baik ya, hal baik apa yang Ibu dapatkan dari pembelajaran yang telah Ibu lakukan kemarin setelah melakukan kita pra ya kan, kita pra coaching, ada beberapa hal yang Ibu kembangkan. Nah, setelah melakukan saya coaching dengan Ibu, kemudian saya observasi di kelas. Nah, hal baik apa yang sudah Ibu dapatkan dari kegiatan observasi? Banyak, salah satunya itu saya jadi lebih mengerti menyusun rencana pembelajaran yang baik, yang lebih terupdate lah ibaratnya. Kalau sekarang kan banyak menggunakan teknologi kan Bu. Terus juga yang kedua, saya juga bisa cara mengajar yang lebih bervariatif. Biasanya kan hanya sistem ceramah monoton, jadi sekarang lebih bervariasi. Terus juga untuk siswa itu juga mereka terlihat lebih antusias dalam menerima pembelajaran. Jadi itu hal yang baik setelah Ibu dapatkan ya. Nah, menurut Bu Angel ya, dari ada hal-hal yang baik, adakah hal yang perlu diperbaiki ya dari rencana awal kita pra kemarin kan, kemudian ada yang Ibu lakukan, adakah hal-hal yang perlu diperbaiki? Kalau menurut saya ada Bu, untuk umpan balik siswa itu Bu. Saya di situ masih kurang greget gitu Bu. Kira-kira apa yang bisa kira-kira lebih memancing siswa itu lebih berani gitu kan, mengungkapkan pendapatnya, mereka mungkin menjawab pertanyaan gitu. Itu yang saya rasa di situ masih kurang. Nah, dari hal yang akan Ibu perbaiki tadi ya. Nah, rencana apa yang menurut Bu Angel bisa untuk melakukan kegiatan tadi? Kalau rencana saya untuk kedepannya mungkin sebelum menutup pembelajaran itu saya akan memberikan seperti pertanyaan-pertanyaan, nanti siapa yang dapat menjawab. Kalau memang mau jam istirahat dia boleh lebih dahulu istirahat, atau yang pulang dia boleh pulang lebih dulu. Itu rencana saya seperti itu, supaya mereka lebih semangat dan lebih berani mengungkapkan pendapat. Mungkin ada hal lain yang akan Ibu untuk rencananya selain itu tadi? Selain itu tadi mungkin untuk kedisiplinan, rencana kan kalau sekarang kan sudah berjalan untuk mereka yang datang lebih awal, dia memimpin doa. Nanti mungkin di akhir semester untuk mereka yang mendapatkan catatan bintang banyak, mungkin itu akan saya beri penghargaan semacam piagam atau apa, ucapan selamat lah, karena mereka menjadi siswa yang disiplin. Berarti punya catatan tersendiri ya buat mereka. Nah, dari rencana-rencana aksi Bu Angel tadi ya, kan ada prioritas ya yang akan Ibu untuk perbaiki gitu kan. Nah, dari yang Ibu prioritaskan tadi, mungkin ada waktu ya, jangka waktu yang akan Ibu capai untuk melakukan kegiatan tadi. Kalau untuk yang kedisiplinan itu mungkin sekitar 1 bulan. Jadi nanti dilihat catatan itu kan berhasil atau tidak, atau hanya siswa-siswa itu saja yang datang paling awal, atau ada nanti catatan nama-nama lain, ibaratnya siswa lain yang termotivasi untuk datang lebih awal. Terus juga untuk yang komunikasi positif itu tadi, kemungkinan itu sekitar 2 minggu. Jadi nanti saya lihat apakah mereka sudah berani mengungkapkan pendapatnya di kelas, atau masih seperti ini, mungkin sekitar 2 mingguan itu. Jadi ada jangka waktu tertentu ya. Kemudian dalam ukuran keberhasilannya ya, ukuran keberhasilan dari jangka waktu itu apa yang bisa terlihat nanti beda? Terlihat ya, mungkin nanti kalau kayak dari kedisiplinan, mudah-mudahan terlihatnya di situ semakin banyak nama-nama dalam catatan saya yang datang lebih awal. Jadi tidak hanya siswa yang itu aja. Terus juga kalau untuk strategi pembelajaran, mudah-mudahan mereka lebih semangat lagi dalam mengikuti pembelajaran. Terus mereka jadi lebih berani bertanya, juga menjawab pertanyaan. Terus juga mereka bisa berbagi dengan temannya, ibaratnya yang bisa mengajari yang mungkin belum paham. Ya, jadi teman sejawat ya. Iya. Bu Angel, nah udah banyak tadi cara, kemudian solusi yang Ibu Angel akan lakukan. Nah, menurut Bu Angel, bagaimana komitmen Bu Angel untuk melakukan rencana aksi yang udah Ibu Angel gambarkan tadi? Kalau komitmen saya tetap
setiap pagi tetap saya tanyakan mereka siapa yang datang lebih awal, dan tetap saya tunjukkan catatannya supaya mereka lebih bersemangat. Terus juga untuk strategi-strategi pembelajaran saya juga terus mencari ya video-video yang relevan atau materi-materi pendukung yang lainnya. Mungkin ada sumber-sumber yang lain yang bisa untuk membantu komitmen Ibu tadi? Ada contohnya seperti Ibu, saya bertanya dengan rekan sejawat, juga guru-guru senior yang ada. Itulah salah satu caranya. Oke. Jadi untuk membantu ya, untuk membantu keberhasilan daripada rencana Bu Angel tadi, menurut Bu Angel siapa aja yang bisa membantu? Terutama rekan sejawat, terus juga di sini ada guru senior, juga nanti media-media seperti media sosial, nah itu juga dari YouTube, itu juga menambah literasi. Bagus Bu Angel. Nah, setelah ada yang membantu, kemudian rencana tindak lanjutnya setelah kita melakukan coaching ini, apa rencana Ibu untuk Ya, kedepannya? mudah-mudahan Ibu nggak bosan nanti untuk supervisi saya lagi ke depannya. Saya alhamdulillah juga Bu Angel ya kan. Mudah-mudahan ya saya inginnya sesering mungkin Bu disupervisi supaya ada perbaikan-perbaikan di saya ke depan. Nah, dari pertemuan kita pasti tadi kita punya tujuan ya Bu Angel ya. Nah, apakah tujuan Bu Angel tadi dari pertemuan ini sudah tercapai ataukah belum ya, untuk mencapai daripada tujuan yang Ibu Angel sampaikan tadi? Apakah sudah tercapai apa yang Ibu Angel inginkan? Ya, sebagian besarnya sudah tercapai Ibu, cuman ya ke depannya mungkin untuk perbaikan-perbaikan saya mohon saran dan bimbingannya. Terima kasih. Jadi kesimpulan pada hari ini ya, yang jelas Bu Angel telah berbagi pendapat, kemudian sudah menyampaikan apa yang akan Ibu Angel lakukan untuk kedepannya ya setelah makan ini. Nah, sekarang perasaannya bagaimana? Perasaan saya sangat senang Bu, juga lebih termotivasi dalam mengajar. Alhamdulillah dari situ. Nah, makasih Bu Angel ya. Terima kasih kita sudah melakukan kegiatan pasca observasi ya. Mudah-mudahan apa yang Ibu Angel dapat hari ini bisa Ibu aplikasikan, kemudian menambahkan wawasan dan akan Ibu Angel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa dulu?